Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part 45, alangkah baiknya Bang Doro sing pantun terlebih dahulu. Di sana combro, di sini permen. Kemana aja bro? Kok jarang komen? Anjir. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Jin Tae-kyung mulai terjebak di dalam sebuah dungeon bersama dengan seluruh anggota Guild Beast di dalamnya. Bahkan saat itu kondisi tak menguntungkan mulai perlahan datang menjemput mereka, membuat situasi yang semakin panik dan terasa mencekam. Hingga di suatu titik keputusan untuk kembali merupakan suatu prioritas utamanya, mencoba menyelamatkan mereka semua dari sebuah pertarungan mematikan yang tak terduga. Tak lama berselang, Kim Ji-won sejenak memilih berhenti, merasa cukup khawatir dengan kondisi Tae-kyung yang masih mencoba bertahan. Hingga tak lama berselang, Tae-kyung kini sekali lagi menegaskan supaya mereka semua segera memilih pergi secepatnya. Sebenarnya di balik kejadian tersebut, Tae-kyung sama sekali tak menduga bila akan terdapat Nim Monster memilih bersembunyi di dalamnya, sehingga memilih memprioritaskan keselamatan mereka merupakan satu-satunya tujuan yang kini ia punya. Ya, dengan Kim Ji-won sendiri masih terus merasa khawatir, berharap Tae-kyung ini akan berhasil selamat sekaligus mampu menyusul mereka semua pergi keluar secepatnya. Namun saat itu para monster sama sekali tak memberikan sedikit pun kesempatan, tampak bersikeras mendesak Tae-kyung memaksimalkan seluruh kesempatan apapun yang mulai tercipta. Dan akhirnya pertarungan tersebut berakhir menyudutkan Tae-kyung, membuat dirinya ini harus terus berjuang. Karena di saat serupa, para anggota Guild Beast telah berhasil keluar mengikuti apapun perintah utama yang telah Tae-kyung berikan. Dasar manusia bodoh, apa kau sudah siap mati sekarang? Takkan kubiarkan siapapun mengacau di lokasi kekuasaanku. Tapi saat itu Tae-kyung tiba-tiba berdiri tegak, mengejutkan seluruh pasukan musuh yang tengah mengepungnya. Oi, sial, gara-gara mengkhawatirkan mereka, aku malah berakhir tergores sekarang. Tapi untunglah mereka segera mengerti. Mengamati sikap aneh yang mulai Tae-kyung tunjukkan, sontak sebuah pertanyaan segera mereka pastikan. Mungkinkah Tae-kyung ini tengah merencanakan sesuatu yang mungkin tak mereka pahami? Sudahlah, untuk sekali bermonster, kalian terlalu banyak bicara sepertinya. Sudahlah, akan kupastikan jika kalian semua akan berakhir sesaat lagi. Yang mana saat itu sebuah teknik ultimate segera Tae-kyung siapkan. Dengan begitu cepat, tombak tersebut segera mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Ya, matilah kalian semua. One strike. Dan akhirnya sebuah serangan dahsyat berakhir Tae-kyung lesetkan, menciptakan sebuah ledakan besar yang dirasa mematikan. Ya, adanya serangan besar tersebut membuat mereka semua kini harus berakhir hancur seketika. Semua energi maupun stamina telah berakhir terkuras, memasuki status abnormal. Hingga akhirnya beberapa notifikasi lain kini mulai muncul di hadapannya. Dan Tae-kyung pun mulai menerima banyak EXP setelah menghancurkan seluruh pasukan skeleton yang mengepungnya. Naik level, mendapatkan 1 poin, dan semua energi kini mulai dipulihkan. Sebenarnya di balik dahsyatnya serangan itu, Tae-kyung sudah berupaya mengendalikan kekuatan, mencoba meminimalisir seluruh dampak apapun yang mungkin ia dapatkan. Sial, sepertinya aku benar-benar harus menyimpan teknik ini sebagai langkah terakhir. Tapi jika sekarang tak kugunakan juga, lalu kapan lagi sih aku harus menggunakannya? Hingga di
suatu titik, Taekyung kini mulai merasa janggal. Bagaimana bisa EXP yang ia terima benar-benar dirasa sedikit, tak seperti apapun itu biasanya. Dan ia pun tiba-tiba mulai teringat, memilih segera bergerak secepat mungkin, mengikuti apapun intuisi yang ia miliki. Wah, tak kusangka sih kau masih saja diam di sini. Tapi jika kau memang masih hidup, setidaknya beri aku sedikit salam bukan? Yang mana saat itu adanya nih monster kini malah terlihat begitu menyedihkan, mencoba mengelabui Jin Taekyung dengan menyamar sebagai Kruco seperti para anggota skeleton yang lainnya. Oi manusia, bagaimana bila kau membuat kesepakatan denganku? Wah, kesepakatan ya? Apa yang malah kau katakan sekarang? Tapi ngomong-ngomong, apa itu? Kemudian menurut penguasa Black Forest, dengan menjabat sebagai panglima perang sekaligus mengendalikan para skeleton, dirinya akan memberikan beberapa keuntungan lebih. Namun saat itu Taekyung tak begitu percaya dengannya, merasa begitu kesal dengan semua alasan aneh yang mulai ia berikan. Oi, ingatlah, akulah penguasa Black Forest. Jadi bagaimana bila aku berikan beberapa wilayah yang luas ini padamu? Oi, apa kau tak memahami? Kami jelas memiliki hak eksklusif atas gate ini. Jadi akulah yang akan merugi dengan kesepakatan ini. Hingga di suatu titik Kang Skeleton kini jelas mulai merasa kesal. Bagaimana bisa Taekyung mengabaikan sebuah tawaran terbaik yang telah ia berikan? Tapi saat itu Taekyung segera balik memberikan ancaman, membuat dirinya merasa panik dan sedikit terancam. Wah, mulai sekarang kau sebaiknya diamlah. Bagiku tak ada yang lebih baik dari sesuatu yang disebut EXP. EXP? Iya, aku akan memberikannya juga kepadamu. Namun saat itu Taekyung tetap tak peduli, ingin tetap mengambil adanya seluruh XP yang ia miliki. Hingga di suatu titik Kang Skeleton kini mulai menawarkan EXP milik pasukannya, membuat Taekyung sejenak terdiam, mengamati adanya seluruh perkataan aneh yang mulai ia ungkapkan. Sebenarnya di balik kesepakatan tersebut, Taekyung mulai sedikit memastikan berapa jumlah anak buah yang ia miliki sehingga mampu ia tukar dengan satu-satunya nyawa yang dimilikinya. Memahami situasi terjepit yang mungkin mulai mendekat, sontak jumlah banyaknya pasukan segera ia sebutkan, membuat Jin Taekyung benar-benar merasa senang, sehingga berakhir memilih bekerja sama merupakan suatu penawaran terbaik yang mungkin ia terima. Wah, tak kusangka sih kau ini monster yang cukup jinak ternyata. Jadi kerjasama seperti apa yang sekarang ini kau inginkan? Sebenarnya di beberapa waktu lalu Taekyung sempat menanyakan adanya suatu kondisi tubuh yang Choi Minwoo punya. Mungkinkah dirinya pernah mengkonsumsi suatu eliksir di kehidupannya? Mengingat saat itu pemimpin Choi jelas memiliki kekuatan tulang maupun otot yang kuat, menciptakan suatu kondisi persiapan martial art yang dirasa sempurna. Tapi mungkinkah di masa lalu kakeknya ini pernah melakukan sesuatu? Sebenarnya di balik dugaan Taekyung, pelayan Kim sendiri sempat menceritakan sesuatu bila kakek Minwoo pernah sesekali datang saat usia Minwoo dirasa masih cukup muda. Ia tak begitu bisa mengingat dengan jelas tentunya. Namun fakta bila pemimpin Choi telah berhasil menyimpan adanya sebuah energi, ini semua turut membuatnya bingung, merasa begitu gelisah dengan seluruh situasi yang mulai ia temui. Tak lama berselang, pemimpin Choi segera menghentikan kultivasi, mengingat saat ini mereka juga masih memperdalam energi, maka segera menyingkir merupakan sebuah keputusan yang mulai ia lakukan. Sebenarnya di balik proses pelatihan itu, dirinya pun cukup merasa gelisah, ingin segera mencari beberapa informasi, melakukan apapun itu yang dirasa berguna. Ya karena Taekyung ini salah satu anggota Guild Beast yang rajin berbuat onar di guildnya. Maka saat itu kemunculan name monster menjadi sebuah berita utama, dengan Taekyung masih terjebak di dalamnya. Ya sekaligus status dirinya ini mulai ditetapkan sebagai umpan pastinya. Oi, berita macam apa lagi sekarang ini?
Bahkan tim penyelamat sudah siap dikirimkan. Sial. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana tempat tersebut merupakan dungeon rank A, lokasi di mana Taekyung masih terisolasi ya di dalamnya. Namun saat itu istilah pertarungan tak lagi mungkin cocok, berubah menjadi ladang perburuan XP ya, seperti apapun itu yang Taekyung kehendaki. Tak lama berselang, sebuah mantra pembangkit segera ia lontarkan, terdengar cukup panjang dengan begitu banyak basa-basi di dalamnya, yang mana itu semua sontak membuat Taekyung kembali merasa kesal. Bagaimana bisa dirinya masih terus mengulang adanya beberapa kata norak yang tak diperlukan. Oi, ayolah, mulai sekarang panggil mereka secepat mungkin. Baiklah, para prajurit skeleton, bangkitlah kalian sekarang. Dan akhirnya teknik tersebut kembali ia gunakan, membuat mereka semua kini mulai muncul sesuai dengan seluruh perintah apapun yang telah Taekyung inginkan. Ya, semua itu jelas membuat Taekyung merasa senang, berakhir dengan bergembira riang, memberikan sebuah sambutan terbaik yang mungkin dibutuhkan. Wah, hasil panen tahun ini kurasa cukup melimpah ruah sepertinya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Taekyung terus melakukan hal yang sama, terus mengajar mereka semua untuk dapat menaikkan level secepatnya. Dalam hati Kang Skeleton kini mulai merasa sedih juga, merasa cukup malu dengan adanya semua jenis pembantaian yang telah Taekyung lakukan. Oi, ada apa kau ini ya? Kenapa kau seolah berduka? Bukankah kau mengorbankan mereka demi keselamatanmu sendiri sebelumnya? Kemudian menurut Kang Skeleton, jika dirinya berakhir mati, maka adanya legion tersebut akan berakhir musnah seketika. Ya, mau kau penjaga Black Forest atau pemimpin legion, teruslah bertahan dan pastikan bila stok pasukan tengkorakmu berjalan dengan cukup benar. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja hasil jarahan berakhir Taekyung temukan, dan ia pun bermaksud menjual energi batu mana, membuat Kang Skeleton cukup merasa geli mendengarnya. Lalu menurut Kang Skeleton, bagi para monster, batu mana merupakan sumber kekuatan, sehingga bagaimana bisa manusia begitu mendambakan uang, tak seperti kebanyakan para monster yang selalu mendambakan kekuatan. Sebenarnya uang merupakan sesuatu yang digunakan untuk bertahan hidup, dan batu itu jelas mengandung racun, tak seperti apapun itu penyerapan yang telah ia lontarkan. Tapi sebelumnya aku pernah melihat manusia mengkonsumsi darah troll sebelumnya. Maksudmu potion? Itu juga melalui pemurnian dan proses khusus. Lalu apa batu mana tak bisa? Berhentilah kau bertanya yang aneh-aneh. Apa kau tak pernah mendengar apa itu konsensus akademis, ha? Kenapa memangnya? Aku juga tak pernah mendengar adanya manusia sepertimu. Tapi kenapa kau itu bisa ada? Hoi, benar juga dia. Aku juga makhluk yang di luar nalar bukan? Tapi kenapa tak ku coba menyerapnya juga sekarang? Hingga akhirnya sebuah tantangan berakhir ia berikan. Mungkinkah Taekyung berani menyerap adanya sepotong batu mana di tangannya? Namun saat itu Taekyung berakhir tersadar, memilih bersiap melesatkan jurus secepatnya. Dan akhirnya Kang Skeleton tak akan pernah melupakan penghinaan tersebut, dan ia pun berencana membalas dendam bila sebuah kesempatan berakhir tiba di hadapannya. Dalam hati Taekyung sendiri mulai memahami bila memimpin kudeta dengan menipu sekaligus menjadi penguasa Black Forest mungkin merupakan pencapaian terbesar yang telah ia dapatkan. Namun saat itu Taekyung tak akan pernah tertipu dengan mengkonsumsi batu mana seperti adanya penyihir hitam sebelumnya. Sebenarnya penyihir hitam sendiri merupakan sosok yang begitu luar biasa, mampu mensummon Kang Skeleton sekaligus memberikan sebuah perintah mutlak kepadanya, dan sekuat apapun makhluk yang telah ia panggil akan otomatis menurut, mengikuti seluruh perintah apapun yang telah ia berikan. Sebenarnya menjelang akhir pemanggilan tersebut, aura pengendali tiba-tiba saja terlepas, membuat dirinya berakhir naik tingkat seketika.
terluka. Ya, dengan seluruh bagian tulang dipenuhi dengan banyak energi pastinya. Kau tiba-tiba menjadi kuat. Saat itu auraku meningkat dengan pesat dan kekuatan magisku benar-benar luar biasa. Ya, mungkin dalam kamus manusia itu sering disebut dengan istilah kerasukan. Kerasukan setan. Jika kau yang mengatakannya, ini malah terdengar semakin aneh, bukan? Hingga akhirnya tiba-tiba saja Kang Skeleton merasakan kehadiran penyusup. Dan ia pun pastilah memahami, mengingat saat ini dirinya merupakan penguasa sejati di Dungeon Black Forest. Berhentilah menyebutnya manusia licik atau penyusup. Mereka adalah anggota guildku. Dalam hati Taekyung sendiri kini mulai merasa panik. Bagaimana bisa dirinya malah berakhir lupa dengan adanya batasan waktu yang tersedia. Dan ia pun tak akan sempat membuat skenario peperangan. Merasa cukup bingung dengan seluruh solusi lain yang harus ia temukan. Hingga di suatu titik dirinya mencoba cara lainnya, yaitu menyimpan di ruang penyimpanan rahasia. Ia membuat skeleton tersebut berakhir masuk inventory pastinya. Wah, tak kusangka sih ya. Tapi mungkinkah ini karena dia sudah mati? Tak lama berselang, sebuah teriakan segera ia lakukan. Dan ia pun mulai menggerutu, merasa begitu janggal dengan seluruh perbuatan aneh yang tengah Taekyung lakukan. Apa yang malah kau lakukan padaku? Akan ku balas semua penyiksaan ini. Sial, tempat ini terlalu sempit. Bahkan aku hampir tak bisa bernafas sekarang. Oi, bukankah kau sudah tak melakukannya dari awal? Dan akhirnya Taekyung kini mulai mengingatkan sekali lagi supaya Kang Skeleton tak lagi bersuara seperti apapun itu yang tengah Taekyung tegaskan. Tapi saat itu Kang Skeleton malah merasa sedikit janggal dengan adanya beberapa jumlah penyusup lain yang mulai turut berdatangan. Sebenarnya sesaat setelah pemimpin Choi mengamati informasi, dirinya memutuskan menyusul ke dalam dungeon. Dan ia pun merasa cukup khawatir dengan keruhnya situasi yang mungkin terjadi. Lalu menurut pelayan game, mereka tak akan berhasil menemukan Taekyung meski saat itu sihir pendeteksi telah ia gunakan sepenuhnya. Bahkan aku tak mendeteksi adanya sedikit pun pergerakan maupun kehidupan. Mendengar sebuah pernyataan yang mungkin dirasa aneh, mereka terdiam seketika. Dan pelayan game pun sedikit meyakinkan mungkin saja pertarungan tersebut masih dilanjutkan di suatu lokasi yang tak mereka pahami. Hingga tak lama berselang, dirinya berakhir menemukan sisa bagian organ dari Nem Monster. Membuat situasi tersebut kini semakin terasa mencekam dan begitu menyedihkan. Wah, jadi dia malah berakhir mati bersama dengan monster itu ya. Memahami kedatangan seseorang yang mungkin dirasa arogan, sontak mereka pun merasa terkejut seketika. Yang mana saat itu beberapa anggota dari Guild Ares kini mulai berdatangan, terlihat cukup remeh menghadapi situasi krusial yang tengah mereka temukan. Wah, tak kusangka keputusan dari ketua berhasil meminimalisir korban. Iya, ini berkat Guild Ares. Jadi bersiaplah kau membuka pers dan mendapatkan penghargaan. Tak kusangka ini pencapaian pertama di masa jabatan baruku. Yang pasti wakil Guild Lee pasti akan dengan senang hati menyambutnya. Tak lama berselang, Seo Gojuon sedikit mengingatkan supaya Choi Minwoo tak terlalu berlebihan atas meninggalnya salah satu anggota yang dimilikinya. Namun saat itu pemimpin Choi berakhir meluapkan seluruh kekesalannya. Bagaimana bisa mereka semua menunda adanya bantuan dengan mengikuti seluruh regulasi aneh yang tak berdasar? Kami jelas sudah mengikuti regulasi maupun aturan. Selain itu, bukankah kau sendiri orang yang paling bertanggung jawab karena telah mengirim anggotamu kemari? Kemudian menurut Seo Gojuon, dengan terjebaknya Taekyung, mereka ini malah memilih bersantai di rumah dengan situasi berbahaya yang telah berlangsung lama. Sehingga adanya kematian tersebut jelas menjadi tanggung jawab pemimpin Choi, seseorang yang telah memberikan sebuah perintah langsung kepadanya. Wah, lalu bagaimana sekarang? Kalian benar-benar sudah terlambat untuk menyesal. Seseorang yang sudah mati takkan pernah mungkin bangkit sekali lagi, bukan? Oi, apa yang malah kau katakan sekarang?
dasar brengskai. Mendengar suara aneh yang dirasa begitu familiar, sontak mereka pun kian terlihat begitu bahagia. Bagaimana bisa Jin Taekyung yang diduga telah mati kian malah sekali lagi bangkit, membuat semua orang berakhir merasa terkejut seketika. Ya, Taekyung ini hanya menyembunyikan aura, maka tak seharusnya mereka membicarakan tanggal pemakaman ataupun mencoba meremehkan seseorang yang kuat dan belumlah meninggal. Ya, hanya ku tinggal pipis sebentar. Lalu apa kalian merasa tak puas? Majulah kalian bila tak terima. Dasar pada jadi ngaden. Dalam hati Nona Song maupun Paman Im cukuplah merasa percaya bila Taekyung akan selalu bertahan seperti apapun itu pemikiran yang mereka punya. Taekyung, jika kau pergi hanya untuk buang air kecil, kenapa bisa sampai selama ini? Kau tidak melakukan yang aneh-aneh bukan? Dan akhirnya kehadiran Taekyung kini mulai merubah suasana, membuat mereka semua cukup merasa kecewa mengamatinya. Lalu apa kalian kecewa karena aku masih sehat walafiat? Mengenai itu jelas tak mungkin. Kemudian menurut Taekyung, dirinya tak pernah menduga bila segala penghargaan yang berhubungan dengan sebuah giat hanyalah kebohongan semata, membuat suatu pihak berakhir diuntungkan dari adanya sebuah tragedi mengerikan yang mungkin tercipta. Anak muda, kau terlalu banyak bicara. Wah, lalu siapa kau ini memangnya? Bagaimana bisa seorang hunter tak mengenali siapa aku? Namaku adalah Lee Wo-jung. Apa? Lee Wo-jung? Mungkinkah kau juga mengenal Mike Tyson? Mike Tyson? Iya, karena aku cukup terkenal, aku banyak mengetahui juga nama-nama seseorang. Mungkin dia salah satu tetua asosiasi guild, bukan? Tidak, itu mungkin nama dari bapakmu, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, semua berakhir terdiam seketika. Dan akhirnya Lee Wo-jung kembali memperkenalkan diri bila dirinya merupakan kepala asosiasi hunter yang bertugas di cabang pusat di wilayah lokasi Seoul. Sebenarnya di balik perkenalan mereka, Taekyung sedikit mempermainkannya, membuat Lee Wo-jung merasa murka dengan seluruh statement apapun yang Taekyung lontarkan. Hingga di suatu titik, Taekyung kini mulai memperkenalkan diri bila dirinya hanyalah seorang hunter biasa yang telah berhasil mengeksekusi 2 monster sendirian saja. Ya, adanya pernyataan itu membuat Wo-jung yang memimpin pasukan penyelamat kini mulai terdiam, begitu merasa gugup dengan seluruh situasi mencekam yang mulai datang mengancam. Kurasa sebagai sosok ketua, kau memiliki kewajiban bekerja untuk asosiasi hunter. Tapi bagaimana mungkin kau sekarang bekerja untuk sebuah guild, Tak lama berselang, Seok Gojuan memilih segera maju, menghentikan adanya perselisihan apapun yang tak berguna. Dan ia pun berusaha melindungi ketua sesuai dengan seluruh tugas yang telah ia terima. Wah, selesai dengan begitu saja. Apa kau lupa? Kita sedang berada di dalam sebuah gate, bukan? Lalu apa kau pikir aku takut denganmu, Kemudian menurut Seok Gojuan, dirinya ini datang dengan banyak pasukan, terdiri dari hunter guild Ares maupun hunter dari pihak asosiasi. Maka bagaimana bisa Taekyung masih menganggap remeh situasi yang berbahaya dan mungkin dapat menguburnya? Wah, ini situasi yang sangat menakutkan sepertinya. Lalu jika kau memang masih menahan diri, lalu bagaimana sekarang? Apa kau sudah baikan setelah terakhir ku hajar? Provokasi murahan. Jika bukan perintah master, kau pasti sudah mati sekarang juga. Namun saat itu Taekyung terus memberikan tekanan, mencoba menciptakan adanya provokasi lain yang mungkin dirasa mempan. Ya, dengan Taekyung ini mulai merendahkan Jung Ryong, menggunakan berbagai macam kata aneh yang menggugah selera. Memahami beberapa pernyataan yang dirasa mulai melewati batas, sontak sebuah pukulan keras segera ia siapkan, membuat Seok Gojuan kian berakhir terpancing dengan seluruh penghinaan apapun yang terus Taekyung berikan. Sebenarnya dia balik pukulan keras tersebut, Seok Gojuan benar-benar tak terima, mengingat saat itu Master Lee Jung Ryong berakhir memilihnya karena menemukan
adanya sebuah bakat yang luar biasa, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, dirinya berakhir menjadi orang kepercayaan, memiliki suatu posisi penting yang tak pernah tergantikan. Tapi ya malamnya itu Master memberikan perintah yang begitu aneh untuk coba menghindari perselisihan dengan Taekyung karena terdapat kekuatan lain yang mungkin belum pernah ia saksikan. Sebaiknya jangan pernah kau menentangnya. Sial, saat itu aku bahkan belum menunjukkan setengah dari seluruh kemampuanku. Sebenarnya di balik perkembangan dari kekuatan Gojun, Master Lee sendiri selalu memberikan pujian. Namun saat itu Gojun tak menginginkan jabatan apapun, hanya selalu ingin mendampingi Master hingga suatu hari ajal menjemputnya. Ya, adanya serangan tersebut seakan menjadi sebuah bukti bila dirinya tak selemah Taekyung, sekaligus ingin segera melenyapkan adanya seseorang yang terarogan yang tak bermoral. Dan akhirnya situasi yang berakhir jadi tak kondusif, membuat mereka semua sontak merasa khawatir mengingat serangan tersebut datang dengan tiba-tiba, mengandung kekuatan dahsyat sekaligus memiliki jarak yang begitu dekat. Ia membuat adanya ketua asosiasi benar-benar merasa terhibur tentunya. Namun apa yang terjadi? Yang mana di saat itu juga Taekyung masih tetap saja berdiri tegak, membuat Seo Gojun mulai merasa panik dengan seluruh situasi aneh yang menghampirinya. Jika kau masih berpikir ini akan sama dengan sepekan lalu, kau jelas salah besar. Ini tak masuk di akal. Hingga tak lama berselang, sebuah aliran mana kian yang mulai datang menghampirinya, berair meledak merobek sisi organ dalam, membuatnya berair muntah seketika. Ya, adanya serangan itu sama sekali tak ia pahami, membuatnya kini harus tertunduk lesu sesuai dengan seluruh peringatan apapun yang telah Master berikan. Bukankah aku yang menyerangnya? Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Tak lama berselang, Taekyung segera menegurnya, membuat Seo Gojun perlahan mulai mengamati adanya sesosok hunter terkuat yang pernah ia temui. Ya, kehadiran Taekyung seakan mulai serupa dengan adanya sosok Master Lee Junryong yang pernah menolongnya. Baiklah, sampaikan ke mastermu itu, selama masih ada aku di sini, tak ada yang bisa menyentuh Guild Beast. Sial, kurasa dia memang layak disebut monster. Dan akhirnya robohnya Gojun menghasilkan situasi hening, membuat mereka semua sontak tak percaya dengan seluruh situasi mengejutkan yang mulai tercipta. Sebenarnya negosiasi permasalahan dengan Paman Im telah Taekyung selesaikan 2 minggu sebelumnya. Tapi bagaimana bisa Guild Ares kini bergegas menunjukkan taring dengan memanfaatkan keruhnya situasi yang mulai terjadi, yang mana ini semua jelas menyadarkan Taekyung bila Guild Beast akan berakhir hancur bila Taekyung menunjukkan kelengahan sekecil apapun yang tak diperlukan. Lalu adapun sisa dari perselisihan tersebut tak akan mungkin naik ke permukaan, mengingat mereka semua akan selalu menjaga image sekaligus beberapa kehormatan lain yang selalu ditunjukkan. Ya, dengan situasi sekarang mereka tak akan mungkin sesumbar di media sosial. Dan untuk Guild Beast, sial, aku malah melupakan para anggotaku semenjak aku datang kemari. Dan akhirnya kehadiran Taekyung kini berakhir mendapatkan sambutan, membuat mereka semua jelas merasa senang dengan kembalinya sosok hunter tergokil yang mereka punya. Ya, Taekyung ini jelas mulai dijejali dengan berbagai macam pertanyaan yang tak diperlukan. Sebenarnya akibat insiden di dalam dungeon, nama Taekyung mulai menjadi topik perbincangan. Berhasil mengalahkan Nim Monster, membuat ketua asosiasi berakhir berterima kasih ya dengan sosok pahlawan terbaik tentunya. Dan itu semua jelas berbanding terbalik dengan seluruh kenyataan yang mereka temukan. Hingga di suatu titik pemimpin Choi kini mulai merasa tak nyaman dengan hadirnya sosok Taekyung yang terus mengganggunya bekerja. Oi, ada apa kok ini? Apa aku tak boleh mampir untuk sekedar bersantai? Taekyung,
Jangan-jangan kau memilih datang kemari? Mungkinkah ini karena sofa kekaisaran abad 17 buatan Maestro Sorkovac? Apa-apaan sih kau itu? Ini jelas tak mungkin, bukan? Lalu, jika memang seperti itu, apa kau datang kemari membawa barang itu lagi? Tak lama berselang, Taekyung bersemangat mendengarnya. Dan Yawon kini mulai bersiap mengeluarkan sesuatu benda aneh yang telah Minwo maksudkan. Iya, muncullah kau, Warlord Mon. Dan akhirnya Kang Skeleton kini mulai mengeluarkan suara, mencoba meluruskan seluruh situasi bila dirinya bukanlah Warlord Mon, seperti sebuah nama panggilan baru yang telah Taekyung berikan. Warlord Mon, tunjukkan kekuatanmu, gigitan maut, pukulan tanpa bayangan. Iya, serangan roll depan. Yang mana ada Won, semua pemandangan tersebut kini mulai ia saksikan, membuat pemimpin Choi semakin resah dan semakin salah paham. Sebenarnya berkat teknik pecahan armor milik Kang Skeleton, distribusi dari hasil jarahan berakhir lolos di berbagai macam inspeksi, yang mana itu semua membuat Taekyung mulai merasa penasaran dengan adanya harga tulang belulang yang telah ia kumpulkan. Ayolah, hentikan ucapanmu. Apa kau masih tak sadar posisimu, ha? Warlord Mon, serangan jarak jauh. Sehingga saat itu lemparan maut kini mulai Taekyung lakukan, membuat Kang Skeleton kini mulai sedikit tenang. Terlihat begitu menurut, tak seperti apapun itu sebelumnya. Pemimpin Choi, aku ingin sedikit berbincang mengenai jadwal raid minggu depan. Namun di saat serupa, tiba-tiba saja Kang Skeleton muncul berakhir mengejutkan Nona Song, membuat dirinya berakhir panik. Tak seperti apapun itu sebelumnya, ia mulai tertular keusilan dari Taekyung tentunya. Tak lama berselang, sebuah informasi lain berakhir ia terima, dan pemimpin Choi pun memilih bergegas pergi, merasa cukup genting dengan adanya situasi rumit yang mulai ia temui. Nona Song Yi, tolong batalkan jadwal raid tambahan di minggu depan. Kemudian menurut pemimpin Choi, dirinya mungkin akan absen dalam beberapa hari, sehingga mencoba mengkoordinasikan seluruh situasi merupakan tanggung jawab lain yang mulai ia tekankan. Taekyung, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Aku? Ya, siapa lagi memangnya? Warlord Mon, apa kau tak penasaran dengan semua kegiatannya juga? Sehingga saat itu Taekyung mulai mendapatkan ancaman berbahaya, memilih segera menjelaskan beberapa jadwal yang ia punya. Apa? Pulang? Aku selalu lembur dalam beberapa hari. Memangnya apa yang begitu penting sih ya sampai kau harus pulang tepat waktu? Ya, itu karena seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Seleksi masuk? Apa kau benar-benar ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri? Dan akhirnya Taekyung kini mulai menegaskan sekali lagi, bila adiknya lah yang tengah mengikuti proses seleksi ya, seperti apapun itu penjelasan yang ia berikan. Sebenarnya di balik kemunculan suatu tantangan, mempelajari nilai kebersamaan merupakan tujuan utama, maka selalu bergembira menghadapi hasil yang diterima merupakan sebuah slogan penting yang harus mereka tanamkan, yang mana semua itu membuat Taekyung tak ingin mengecewakan keluarga, selalu mendedikasikan seluruh kerja kerasnya demi suatu hal terpenting di kehidupannya. Ya, saat ini Taekyung tengah menjemput adiknya pulang dari mengikuti ujian seleksi perguruan tinggi negeri yang tengah diselenggarakan. Dalam hati Taekyung sendiri cukup merasa menyesal berakhir menciptakan beberapa kehebohan media, sedikit mengganggu fokus belajar yang Hayeon punya. Tapi saat itu ibunda segera memberikan semangat, memberinya apresiasi lebih atas seluruh kerja keras apapun yang telah ia lakukan. Hayeon, aku ingin minta maaf. Sebagai sosok kakak, aku malah menempatkanmu dengan berbagai macam permasalahan. Jadi, sial, kupikir nilaiku sempurna, tapi aku sepertinya salah satu dalam pelajaran matematika. Dan akhirnya permasalahan lain kini mulai ia lontarkan, membuat rasa khawatir tersebut kini berangsur sirna seketika. Hingga di suatu titik, pernyataan tersebut kini mulai menimbulkan kegelisahan lainnya, membuat mereka semua mulai merasa iri dengan seluruh hasil nyaris sempurna yang telah Hayeon dapat
dapatkan. Sehingga tak lama dari situ Taekyung segera membawa Haeyeon pergi, merasa cukup malu dengan beberapa perkataan aneh yang terus ia lontarkan. Sudahlah Haeyeon, kurasa kau adalah anak yang jenius. Bagaimana bisa anak dengan pemikiran SMP memahami perasaanku sih? Oi, ayolah, kecilkan suaramu. Sebenarnya dengan berakhirnya jadwal masuk perguruan tinggi negeri, Taekyung membawa mereka berdua menuju ke sebuah rumah kediaman lama yang telah direnovasi, yang mana itu semua membuat ibunda Taekyung kini benar-benar merasa senang, tak lagi mampu memberikan penjelasan apapun selain adanya rasa terima kasih yang begitu mendalam. Lalu karena Guild Ares mungkin menjadi lawan yang berbahaya, memilih mengamankan keluarga merupakan satu-satunya prioritas utamanya. Maka saat itu Taekyung bergegas meminta bantuan kepada pelayan game supaya mencarikan agen perusahaan keamanan yang mungkin dapat diandalkan. Kurasa ibu dan Haeyeon pasti tak sadar aku telah membeli rumah di sekitar sini, dan sebagai pasangan romantis mereka merupakan pengawal rahasia yang selalu kutanamkan. Taekyung, ada beberapa pasangan yang mulai tinggal di sekitar sini. Benarkah? Iya, ibu melihat mereka setiap kali pergi ke pasar lokal. Pasangan tua muda itu mungkin tak punya anak ya? Iya, mungkin karena ini adalah era kelahiran rendah. Kak, apa kau tahu? Dua pria yang tinggal di sebelah, mereka berjalan sembari bergandengan tangan. Oh, kalau itu mungkin karena era kesetaraan gender sekarang. Dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan tersebut kini mulai membuat Taekyung mencoba variasi lain dengan mereposisi anggota keamanan yang telah ia tanam. Ia tetap seperti biasanya, dengan insting yang tajam, Haeyeon terus mengungkap beberapa kejanggalan yang terlihat. Oi, sial, apa perusahaan ini benar-benar bisa kupercaya? Sebenarnya di balik acuhnya misi, setiap 30 menit sekali para pengawal selalu memberinya laporan, membuat Jin Taekyung cukup merasa lega dengan seluruh rencana apapun yang mungkin mereka gunakan. Hingga di suatu titik keresahan lain kini mulai perlahan datang menjemputnya. Bagaimana bisa setelah membunuh berbagai macam pasukan skeleton, level Taekyung kini tak lagi dapat meningkat seperti apapun itu yang telah ia targetkan. Sial, kenapa XP yang kudapat menjadi sedikit sekali sekarang? Aku tak tahu omong kosongmu mengenai XP ataupun level, tapi inilah hasil dari puncak keserakahanmu manusia. Lalu menurut Taekyung, jika dirinya berakhir membunuh Kang Skeleton, mungkin saja satu level berakhir ia dapatkan juga. Memahami pernyataan tersebut, sontak dirinya kini mulai bekerja keras mengikuti seluruh arahan apapun yang Taekyung berikan. Tak lama berselang, tujuan naik level berakhir Taekyung tunda, dan ia pun memerintahkan sekali lagi supaya Kang Skeleton harus selalu mengirimkan upeti kepada seluruh anggota Guild Beast yang mungkin datang berkunjung. Apalagi maksudmu? Hei, ayolah, anggota kami harus latihan bertempur. Suruh para bawahanmu latihan acting. Pastikan mereka terlihat natural. Ya, dan jika ada pihak kami yang mengalami kematian, kau tahu sendiri kan apa yang akan terjadi. Dan akhirnya pernyataan itu kini membuatnya semakin frustasi. Bagaimana bisa Taekyung berniat menghisap kering hingga ke seluruh tulang yang ia punya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan pemimpin Choi kembali mengadakan rapat usai dirinya mendapatkan informasi di beberapa hari sebelumnya. Sebelum kita membahas topik utama, aku ingin menunjukkan sebuah cuplikan video kepada kalian semua. Sebenarnya rekaman tersebut memperlihatkan sesuatu yang begitu mengejutkan, berasal dari negeri Cina, dikirimkan beberapa waktu sebelumnya, yang mana saat itu tengah terjadi beberapa kericuhan yang telah merambah hingga seluruh bangunan area di sekitar kota. Ya, adanya insiden itu mencakup sebuah wilayah yang dirasa cukuplah besar. Mungkinkah rekaman ini diambil menggunakan drone?
Tak lama berselang, suara monster kian yang mulai terdengar di dalam rekaman itu membuat Paman Im segera memastikan mungkinkah lokasi tersebut bukanlah sebuah dungeon, melainkan pusat kota yang menjadi medan pertempuran. Tapi mungkinkah gelombang monster itu keluar dan membanjiri kota? Hingga tak lama dari situ, Taekyung mulai fokus mengamati seseorang terlihat memancarkan aura pedang layaknya seorang hunter peringkat es yang berasal dari negeri Tiongkok. Untuk semua pasukan bersenjata, bersiaplah kalian. Bunuh semua binatang rendahan itu. Maka dengan terjadinya pertemuan tersebut, adanya pertarungan besar tak lagi dapat terhindarkan, membuat mereka semua kini harus saling membunuh, saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Hingga di suatu titik, sebuah ledakan besar kini mulai datang menjemputnya, membuat adanya pasukan tersebut harus berakhir hancur seketika. Dan ada pun sosok Maki yang mungkin melakukannya kini berakhir tertangkap kamera, terlihat cukup jelas dengan beberapa combo skill jarak jauh yang cukup mematikan. Sebuah benda manusia telah lancang memasuki areaku. Ingatlah manusia, siapapun yang mencoba menggangguku akan kubunuh mereka hingga tak bersisa. Dan akhirnya sebuah serangan lain kini mulai alasatkan juga, mengakhiri adanya sebuah video pendek yang mereka saksikan. Ya, semua itu berhasil membuat situasi menjadi hening, berakhir merasa begitu penasaran dengan seluruh kejadian mencekam yang mereka saksikan. Dia adalah dalang di balik gelombang monster kali ini. Dan kurasa dia bukan jenis manusia, tapi ya makhluk nih monster yang dapat menghancurkan semuanya. Kemudian menurut pemimpin Choi, adapun nih monster tersebut dikenal dengan sebuah istilah nama Lich, merupakan perwujudan dari maki kegelapan yang begitu berbahaya. Sebenarnya 5 November, tepat 10 hari yang lalu, terdapat drone pengintai dari Departemen Intelijen Cina berhasil merekam kejadian tersebut, tepatnya di sebuah kota kecil di wilayah Nanchong, Provinsi Sichuan. Dan ada pun 300.000 orang diperkirakan berakhir menjadi korban, yang mana itu semua terjadi dalam kurun waktu 24 jam tepat setelah gelombang monster terjadi. Pemimpin Choi, apa Lich biasanya memang sekuat ini? Lalu menurut pelayan game, selama era Great Catalysm, dirinya pernah sesekali bertemu. Namun adanya kekuatan dalam video tersebut jelaslah menjadi sebuah faktor pembeda utamanya. Dalam hati Taekyung sendiri mulai tak percaya dengan jumlah dampak kematian yang telah ditimbulkan. Lalu bagaimana bisa negara Cina masih tak menghentikan adanya makhluk kejam yang begitu berbahaya? Tapi tunggu, jika insiden sebesar ini terjadi, dunia seharusnya mulai kacau bukan? Tapi kenapa aku tak melihat satupun artikel mengenai bencana ini? Lalu dari mana sih dia mendapatkan semua informasi penting itu? Sebenarnya tepat seminggu yang lalu, pemimpin Choi mendapatkan sebuah tawaran menarik untuk salah satu anggota di guildnya, yaitu untuk hunter rank A bernama Jin Taekyung. Aku dari pihak Cina? Iya, Presiden Xiao dari Cina secara pribadi meminta kerjasama denganmu. Mendapati seorang presiden mulai turun tangan menghubungi salah satu anggota Guild Beast, sontak mereka semua kini merasa begitu terkejut. Dan Taekyung pun jelas merasa ragu, mengingat beberapa waktu lalu anggota keluarganya baru saja pindah di tempat yang baru. Ia cukup merasa khawatir gitu tentunya. Hoi Taekyung, mereka menawarkan 10 miliar won. Apa? 10 miliar won? Seriusan? Ya, jika melebihi dari minggu yang disepakati, mereka akan menghitungnya sebagai 10 miliar won seminggu. Per minggu? Meski aku bukan orang yang terobsesi akan uang atau semacamnya, tapi tetap saja sih aku takkan pergi. Apalagi ada ribuan monster maupun penyihir gila di sana. Ya, meski aku juga cukup kuat, ini terlalu sedikit berlebihan bukan? Taekyung, mereka akan membayar 5 triliun won kepada siapapun yang mampu mengalahkan monster itu. Apa? Sial, aku jadi teringat masakan Sichuan ekstra pedas yang ingin ku coba. Dan akhirnya pernyataan
pernyataan tersebut menjawab seluruh tawaran yang ada, membuat mereka semua kini mulai merasa aneh dengan sebuah statement asing yang berada di luar tema. Oi, ayolah, aku ini Jin Tae-kyung. Apa kalian pikir aku akan diam saja membiarkan rakyat Tiongkok menderita? Ha? Sebenarnya dengan Tae-kyung berakhir menyetujui kontrak, informasi tersebut secara perlahan meluas bila telah terdapat surat diplomatis tak resmi berakhir datang menghampiri negara mereka, yang mana adanya kejadian tersebut cukup mengejutkan anggota Guild Ares. Bagaimana bisa pemimpin partai komunis mencoba mengelabui publik dengan mengumumkan gempa bumi yang menjadi faktor utama di balik bencana? Ya, jika informasi seperti ini bocor, Tiongkok akan berakhir jatuh dalam kekacauan besar, dan di saat itulah situasi mulai tak terkendali, bukan? Dan adapun orang tersebut merupakan presiden termuda dalam sejarah Korea bernama Bae Han-seong. Sebenarnya dengan teknik isolasi dari Monster Leech, satelit Amerika tak berhasil menembus informasi, menjadikan sihir distorsi ruang dan waktu menjadi faktor penghambat utamanya. Lalu jika pihak mereka memutuskan untuk membantu diambak terhadap perang, pasti tak lagi dapat terhindarkan, sehingga membuat situasi tersebut menjadi begitu labil, tak seperti apapun itu sebelumnya. Tak lama berselang, Hunter Lee yang mengamati jumlah biaya kontrak dan merasa cukup puas dengan 30 hunter peringkat A maupun adanya 200 hunter peringkat B yang akan dikirimkan, yang mana semua itu mencakup setengah kekuatan total dari adanya Guild Ares, hampir dirasa setara dengan bahaya gelombang yang tengah mereka targetkan. Tapi saat itu hadiah besar jelas sesuai dengan resiko yang ditimbulkan, maka selama dirinya turut bergabung, tingkat kesuksesan misi pastilah dapat ia raih sekaligus ia genggam. Baiklah, akan kuterima tawaran kontrak Tiongkok dan segera memilih personel yang dibutuhkan. Ya, jika Guild Ares berhasil, ini akan memberikan manfaat diplomatik yang cukup besar untuk kita. Tapi Tuan Lee Jung-ryong, ada satu pihak lain lagi yang menerima tawaran dari Tiongkok. Mungkinkah? Ya, itu adalah Guild Peace, tempat di mana Hunter Jin Tae-kyung berada. Mendengar pernyataan tersebut, Hunter Lee kini mulai merasa keberatan. Dia pun sedikit menegaskan bila Guild Ares telah terbiasa melakukan misi tersebut, menangani adanya tugas-tugas penting yang mungkin membawa perubahan. Ya, aku memang baru terpilih dan tak begitu paham. Tapi ya, jika Presiden Xiao secara pribadi menyambut mereka, tak ada yang bisa kulakukan sekarang. Sebenarnya untuk mengatasi adanya insiden tersebut, Presiden Xiao dari Tiongkok memanglah mengundang Lee Jung-ryong, sekaligus adanya beberapa anggota Guild Ares di dalamnya. Tapi saat itu Tae-kyung berakhir menjadi bagian rencana, membuat dirinya cukup merasa kesal dengan seluruh situasi baru yang tak begitu menyenangkan. Sudahlah, Guild Peace termasuk guild yang kecil, pasti persiapan mereka juga cepat. Dan sekarang mungkin mereka sudah berangkat melalui jalur penerbangan. Sebenarnya di balik undangan dari Presiden Xiao, pesawat yang Tae-kyung gunakan mungkin tampak seperti hotel, terlihat begitu mewah dengan berbagai macam fasilitas mumpuni yang tak terbayangkan. Dan ia pun mulai norak seperti biasa, bergerak ke sana kemari, menganggap perburuan tersebut layaknya sebuah liburan. Ya, adanya situasi itu membuat pemimpin Choi cukup merasa pusing dibuatnya. Tak lama berselang, Tae-kyung mencoba menanyakan minuman, membuat Choi Min-woo cukup merasa heran. Bagaimana bisa Tae-kyung mahir menggunakan bahasa Mandarin, tak seperti apapun itu biasanya. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa berbicara dengan para monster. Untuk sekarang, aku tak perlu memikirkan hal yang tak penting. Semua pasti akan terungkap saat waktunya tiba. Hingga tak lama berselang, sebuah minuman segera Tae-kyung sodorkan. Dan ia pun sukses mendapatkan informasi bila 5 hingga 6 jam merupakan perkiraan waktu penerbangan yang mungkin mereka butuhkan. Kemudian menurut pemimpin Choi, estimasi tersebut belum tentu sesuai ekspektasi, mengingat bandara dari Chengdu telah diduduki oleh pasukan monster, sekaligus beberapa tentara pembebasan rakyat yang telah ditempatkan. Pemimpin Choi, kenapa kau selalu mengandalkan kemungkinan sih? Bila memang begitu, mungkin gelombang monster tak akan terjadi juga, bukan?
Tapi sudahlah, selalu bersiaplah untuk sesuatu yang terburuk, karena kita semua akan selalu berhati-hati ke depannya. Dalam hati pemimpin Choi kini mulai tampak lega. Meski Taekyung masih begitu muda dan terlihat ceroboh, dirinya tampak seperti seorang veteran, selalu berakhir bijaksana sesuai seluruh situasi yang mungkin ia temukan. Pemimpin Choi, ngomong-ngomong, jika aku berhasil dapat 5 triliun won, apa aku juga harus berbagi dengan Guild Peace ya? Mengenai itu, oi, ayolah, mari perjelas urusan uang sedini mungkin. Ini tak seperti aku itu mata duitan, bukan? Sial, bijaksana ya. Apa dia pikir menangkap Lich itu hanya dia sendirian saja? Baiklah, 9-1. Mereka bahkan memotong hadiah pribadi. Sial, benar-benar sampah. Tak lama berselang, sebuah suara keras tiba-tiba mengejutkan Jin Tae-kyung, melarang keras untuk tak melanjutkan misi seperti apapun itu yang tengah ia lontarkan. Dan ia pun kini masih terus mengumpat, merasa begitu ketakutan dengan adanya mara bahaya lain yang mungkin mengancam. Hingga akhirnya keributan itu pun kini mulai mengganggu penerbangan, membuat semua benar-benar merasa khawatir mengamati seluruh situasi yang terjadi. Aku tak bermaksud berbicara denganmu pemimpin Choi, tapi aku hanya memakai Warlord Mon. Sebenarnya meski mereka berdua sama-sama nih monster, Lich sendiri merupakan undead tingkat tinggi, cukup berbeda dengan Kang Skeleton, maka memilih pergi menjauh merupakan satu-satunya pilihan bijak yang harus ia lakukan. Tak lama berselang, pemimpin Choi mencoba membagikan informasi mengenai adanya kejanggalan lain yang ia temui. Pasti mengenai Gate dan monster ya. Memang sih nih monster biasanya muncul beberapa tahun sekali, tapi akhir-akhir ini mereka bahkan muncul 2 kali dalam sebulan, bukan? Lalu menurut pemimpin Choi, kecelakaan Gate juga melonjak pesat. Tapi semua itu tak diiringi dengan informasi media yang selalu menyalahkan kecerobohan Guild, melainkan terdapat sudut pandang baru dari Gate Internasional yang biasa menaunginya. Lihatlah, meski belum diumumkan secara resmi, ini merupakan fakta yang telah terjadi. Sebenarnya terdapat keanehan lain, yang mana distribusi mana terlihat meningkat di begitu banyak Gate, menghasilkan adanya beberapa insiden kelam yang tak terhindarkan, yang mana semua itu karena adanya energi mana merupakan sumber kekuatan utama yang para monster butuhkan. Kekuatan itu membuat mereka berubah menjadi bertambah kuat, berkembang begitu luar biasa, tak seperti sebelumnya. Kurasa Lich yang muncul sekarang mungkin mengalami sesuatu yang sama dengan Warlord Mon yang kau punya. Dalam hati Taekyung sendiri jelaslah memahami bila situasi kali ini jelas dirasa rumit, tak sesederhana seperti apapun itu yang ia perkirakan. Maka di saat itu juga Choi Minwoo mulai melakukan proses pencegahan dengan membagikan beberapa data insiden penting yang telah berhasil dikumpulkan. Namun saat itu Taekyung tak lagi bisa berpikir tenang, memilih pergi meninggalkan pemimpin Choi dengan beberapa masalah lain yang mulai terus berputar. Tugas lain yang menumpuk. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Untuk sekarang aku ingin istirahat sebentar pemimpin Choi. Taekyung, ayolah, mungkinkah kau benar-benar bisa tidur di situasi seperti ini? Iya, bagiku tidur merupakan obat terbaik sepertinya. Tapi Taekyung, tunggu. Hingga akhirnya Taekyung pun sekali lagi menegaskan bila dirinya tak ingin diganggu, hanya ingin sekedar merilekskan tubuh sekaligus berbagai macam pikiran yang terus menyelimutinya. Ya ampun, orang macam apa sih dia ini? Pemimpin Choi, bisakah aku meminta sedikit bantuanmu? Iya, apa itu? Tolong matikan lampunya untukku. Sial. Pembagiannya harus 9-1, dan sekarang dia malah meninggalkan setupuk tugas penting pada aku. Sial. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana Taekyung mulai terlihat kembali di dunia muream, dunia di mana berbagai macam kegilaan lain kini tengah bersiap menyambutnya. Dalam hati Taekyung sendiri mulai mengamati situasi. Bila dirinya telah menghabiskan 1 bulan di dunia modern, maka
Adapun 3 jam di dunia murim mungkin telah berlalu dan berakhir terlewatkan. Jika ini baru 3 jam, kuharap dia masih ada di sana kan? Yang mana saat itu Raja Api masih tampak lemah seperti biasanya akibat menderita luka aneh yang terus menyelimutinya. Ia siap membawa Taekyung ke sebuah misi petualangan baru tentunya. Syukurlah aku telah kembali, Master. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 45. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.